Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani afadi fillah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, segala karunia, segala anugerah yang dengan nikmat-nikmat tersebut seorang hamba bisa menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah Ta'ala. Dengan nikmat-nikmat tersebut seorang hamba juga bisa hidup dengan baik di muka bumi ini, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus bersyukur kepada Allah. Kita ingat bahwa ini merupakan kewajiban kita sepanjang masa, ya. Karena hidup kita tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat hidayah, ya. Mari kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilmi, nikmat ilmu, ya. Ini adalah nikmat-nikmat yang betul-betul kita butuhkan. Nikmat-nikmat yang paling berharga bagi seorang hamba. Mengenal Allah Ta'ala, mengenal agama Allah, bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga kemudahan-kemudahan untuk thalabul ilmi. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Para santri dan santriwati sudah selesai, ya, dari ujian akhir semester, ya. Diadakan ujian karena diperlukan ada ujian, ya. Tapi yang jelas ikhwan dan akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, hendaknya seseorang ketika dia belajar punya tujuan yang sangat tinggi, punya motivasi yang sangat tinggi. Tujuannya bukan nilai, tujuannya bukan supaya bisa mengerjakan soal-soal dan jawabannya menjadi benar dan baik. Bukan itu. Yang pertama dan utama adalah tujuannya supaya dia mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari ilmu itu adalah ibadah, maka orang ikhlas karena Allah Ta'ala dalam semua aktivitas dia dalam rangka mencari ilmu. Datang ke majelis ilmu, datang ke kelas, membaca buku, mengulang pelajaran, menghafal pelajaran. Terus kadang-kadang perlu begadang, ya. Itu semua adalah proses-proses, langkah-langkah dalam rangka thalabul ilmi. Maka hendaknya orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan yang agung, tujuan yang tidak boleh lepas dari benak seorang pencari ilmu. Saya belajar karena Allah. Saya belajar karena ingin menjalankan perintah Allah Ta'ala. Saya belajar ingin memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar supaya saya mengenal Allah Ta'ala, mengenal agamanya dan mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan berikutnya adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ini juga tujuan yang besar dan penting. Seorang berharap ridha Allah dalam thalabul ilmi, kemudian
ilmu yang dia pelajari itu ditujukan supaya untuk diamalkan. Karena proses-proses yang tadi disebutkan itu adalah jembatan yang seyoganya mengantarkan kalian semua dan kita semua kepada tujuan mengamalkan ilmu. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk dikerjakan. Nah, tujuan berikutnya yang tidak boleh dilupakan oleh santri adalah ingin ikut terlibat dalam menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dakwah bahasanya, bahasa syariatnya. Ilmu itu kebaikan yang kemudian kita amalkan, maka mari seseorang dari kita ini ikut menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Dengan cara-cara yang sederhana, ngajak kawannya untuk sholat 5 waktu. Yang putri ngajak kawannya untuk berhijab dengan baik. Ini tujuan yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim dan muslimah, apalagi seorang santri-santriwati atau talibul ilmi dan talibatul ilmi. Mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk menjadi orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang lain. Ikut menebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ikut melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena dakwah itu jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu jalan orang-orang yang mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dakwah mengajak orang kepada Allah itu adalah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para pengikut beliau, tapi dakwah di atas basirah, di atas ilmu, ya. Bukan asal-asalan. Sebagian orang berdakwah, tapi ternyata ngajak orang untuk banyak bercanda. Kelihatannya ada pengajian, tapi ternyata lebih dominan candaan, tertawa. Atau yang diajarkan ternyata sesuatu yang bukan dari Allah Ta'ala Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Nah, seorang muslimah itu mengajak orang kepada Allah supaya masyarakat mengagungkan Allah, mengagungkan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita terlibat dalam dakwah ilallah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmu dan kemampuan masing-masing. Jadi ini hendaknya yang menjadi tujuan kita belajar ilmu, baik di hari biasa atau di hari-hari ujian. Sama saja. Mau ujiannya harian, ujiannya tengah semester, ujiannya akhir semester, atau ujian akhir, ya. Hendaknya niat-niat baik tadi selalu ada dalam hati sanubari kita semua, ya. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Tatkala ujian akhir semester, ya, semester genap itu sudah selesai, berarti setelah itu adalah kelas meeting, dan setelah itu adalah liburan. Liburan itu nikmat, ya, anugerah. Lebih dahulu Mudir Mahad Imam Bukhari Ustaz Ahmad Swais Hasibuddin sudah menyampaikan dalam khutbah Jumatnya, liburan itu karunia.
yang patut disyukuri. Ya bagi guru, ya bagi murid, bagi ustadz, ustadzah, dan juga bagi santri-santriwati, karena semuanya libur juga. Ini anugerah yang patut disyukuri, tapi jangan sampai orang menjadi korban liburan. Menjadi korban liburan itu bagaimana? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ketika orang libur berarti dia mendapatkan waktu-waktu luang yang banyak. Kabarnya sampai 4 pekan gitu ya. Ya, kelamaan kayaknya. Kelamaan atau kurang lama? Kelamaan? Kurang lama? Madhab kalian mana nih? Kelamaan atau kurang lama? Coba ngacung yang kelamaan. Kurang lama? Kurang lama? Nah terus maunya berapa? 2 bulan? 1 tahun? Nanti ada corona gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah bidzalika. Dulu sudah ada ujian, musibah, wabah ya. Di liburan itu dibutuhkan ya, dibutuhkan semua pihak. Tapi jangan sampai seperti pesan Ustaz Ahmad Faiz Hasibuddin hafizahullah, kita menjadi korban liburan. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menyampaikan khutbah tentang ijazah, tentang liburan ya. Beliau mulai dengan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'rifu qadral awqat, dan sadarilah harga waktu. Ketahuilah harga waktu yang kalian lewati. Jika beliau kemudian berpesan, segeralah isi waktu dengan amal-amal soleh sebelum anugerah waktu itu habis bagi seorang hamba. Sebelum kesempatan itu selesai bagi seorang hamba. Sesungguhnya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik bahkan tamurru bikum falan tarja ilaikum. Di setiap hari, setiap jam, menit atau detik yang melewati kalian itu, melewati kita semua ya, itu tidak akan pernah balik lagi. Sudah lewat ya, sudah selesai. Itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang orang bermacam-macam cara menggunakannya. Seperti tadi sore hari bagi akhwat ataupun ikhwan, sudah lewat, gak akan kembali lagi waktu sore di hari ini. Kita sekarang di hari Sabtu atau hari Ahad kalau Dzulhijjah ya. Tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 18 Dzulhijjah, hari Ahad tanggal 18 Dzulhijjah, atau hari Sabtu tanggal 14 Juni. Sore hari tadi nggak akan kembali lagi. Ya betul, besok ada sore lagi. Tapi sore hari yang lain, dan belum tentu orang mendapatkannya. Ini menunjukkan betapa mahalnya waktu ya. Dia sangat berharga, dan ketika sudah datang kepada seorang hamba nggak akan pernah balik lagi. Walaupun mungkin ada waktu-waktu yang lain, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tapi belum tentu didapatkan seseorang. Walaupun orang itu masih muda, walaupun masih sehat, karena ajal tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Kemudian saya mengatakan, wa kullu yaumin wa sa'atin wa daqiqatin wa lahdatin tamurru bikum fa innaha qisarun fi a'marikum. Setiap hari yang sudah lewat,
setiap jam yang sudah lewat, setiap menit, setiap detik yang sudah lewat pada kalian, hakikatnya itu mengurangi usia kita. Fantabihu lihadil haqiqah. Maka ingatlah terhadap hakikat ini. Ketika hari itu sudah lewat, bulan sudah lewat, 1 tahun sudah lewat, itu mengurangi usia kita. Karena kita semua sudah punya jatah usia. Di perut ibu, seseorang sudah ditetapkan usianya. Jatahnya berapa? 60 tahun misalnya. Atau 63 tahun, atau berapa? Berarti ketika hari itu berlalu, pekan itu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, ya, itu hakikatnya mengurangi usia kita. Nasihat-nasihat seperti ini, ikhwan ya fillah ta'ala, itu akan cocok buat orang tua dan juga anak muda yang sudah dewasa ataupun yang masih remaja, cocok. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang menghargai nikmat waktu. Allati naghfalu anha katsiran. Nah, saya menyebutkan hakikat tadi hendaknya kita sadari yang banyak kita lalaikan. Bahwa usia itu akan berkurang ketika hari itu sudah lewat. Bulan itu sudah lewat. Kemarin bulan Dzulqa'dah. Sebelumnya bulan Syawal. Sekarang kita masuk Dzulhijjah. Dzulhijjah pun sudah lewat pertengahan. Berarti usia-usia kita sudah berkurang sedikit demi sedikit. Nah, jangan sampai kita kemudian lalai terus, ya. Mentang-mentang masih muda, mentang-mentang masih sehat, tidak. Allah Ta'ala sudah bersumpah dengan wal asr, demi masa. Sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu. Yang insana fi khusrin. Sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Betul-betul dalam kerugian. Kemudian dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan orang yang tawasi bil haqq, orang yang berdakwah dan tawasi bis sabr. Nah, orang yang tidak beriman itu orang yang rugi. Pasti itu, ya. Demikian juga orang yang tidak beramal saleh. Demikian juga orang yang tidak mengajak-ngajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan atau melarang dari keburukan-keburukan. Karena Allah Ta'ala mengecualikan yang selamat dari kerugian itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dan orang yang tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Jadi mereka ini orang-orang yang selamat, ya. Karakter orang-orang yang selamat dari kerugian, pertama-tama orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga orang kafir itu pasti rugi dengan serugi-ruginya. Demikian juga orang yang tidak beramal saleh, dia akan rugi. Dan orang yang tidak berdakwah, ya. Berdakwah, menyampaikan ilmu, itu akan menguatkan ilmu. Berdakwah, mengajak orang itu akan membuat orang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri. Karena namanya dakwah itu kan ada usaha memperbaiki orang lain. Maka orang seperti ini akan dimudahkan Allah untuk memperbaiki dirinya. Nah, kalau orang kemudian gak mau berdakwah, ya ilmunya akan lupa. Ilmunya akan hilang. Ilmunya akan terkikis sedikit demi sedikit. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala.
Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan tentang nikmat waktu ya. Nikmatani dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan orang itu tertipu. Tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, entah kepada ketaatan kepada Allah atau hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunianya. Dua nikmat itu adalah as-sihhah, sehat badan, sehat fisik, tidak sakit ya. Yang kedua adalah waktu yang luang. Orang tidak kepikiran macam-macam. Badannya sehat, pikirannya juga tenang, kondisi tenang, keadaan tenang, pikirannya pun tenang. Nah, ternyata orang yang tertipu dengan dua nikmat ini banyak, kata Nabi SAW. Yang artinya kesehatan dan waktu luangnya tidak dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk agama ataupun dunia, untuk akhirat ataupun dunia. Ada orang yang ketika sehat ya dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia punya waktu luang, dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ngobrol lama, mentang-mentang sudah istirahat, sudah ujian, bicaranya, ngobrolnya lama. Hal-hal mubah yang dilakukan menghabiskan waktu yang banyak. Padahal sebelumnya Masya Allah kemana-mana bawa buku, kemana-mana bawa kitab, kemana-mana murojaah ya. Tapi begitu selesai seolah-olah merdeka, kitabnya ditinggal di kelas ya. Atau entah kemana. Tidak seperti itu ya. Orang pencari ilmu, dia itu punya tanggung jawab besar. Seorang pencari ilmu tahu hakikat nikmat waktu dan nikmat sehat. Maka hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas dalam Riyadhus Shalihin di pembahasan al-mujahadah. Mujahadah itu apa? Memaksa diri supaya terus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya seperti itu. Namanya jiwa kan pengennya santai ya. Habis ujian sudah selesai. Nah, beliau Imam Nawawi rahimahullah taala mencantumkan hadis tadi, dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu dalam pembahasan mujahadah, bahwa kita ini supaya selamat ya harus memaksa diri agar terus berbuat baik. Jiwa kita pengen santai, diajak berbuat baik. Nggak harus yang berat-berat ya. Baca Quran, capek atau itu berat karena kondisi sedang capek, zikrullah ya. Itu kan paling ringan. Syukur-syukur bisa salat sunnah, duha beberapa rakaat, salat malam, salat witir terutama ya. Dipaksa, jiwa itu dipaksa supaya kemudian nanti mudah dikendalikan. Awal-awalnya memang berat. Hati itu menolak. Tapi santri-santriwati tahu kita ini semua harus berbuat baik, harus beramal soleh. Surga itu tidak gratis istilahnya. Jalan menuju surga memang banyak godaan-godaan. Nah, bagaimana kemudian seorang muslim dan muslimah itu terus mendidik jiwanya
berbisik kepada jiwanya, wahai jiwa, engkau itu kalau mau selamat harus berlelah-lelah di dunia ini. Supaya hidup nyaman nanti harus bersusah payah dahulu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdiri sholat dengan rakaat yang agak panjang, berdiri dengan panjang, baca Quran agak lama, zikrullah dengan agak lama, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan tentang penyesalan orang nanti di waktu ajal itu datang, ya. Jadi kalau kita sekarang ini sudah diberi hidayah untuk menyesali, ya, dahulu banyak waktu yang kita sia-siakan, kemudian orang kemudian di saat ini begitu sayang dengan waktunya sehingga tidak mau menyia-nyiakan waktu. Alhamdulillah, ya. Hanya saja penyesalan yang luar biasa adalah ketika kematian itu datang, kemudian orang berharap supaya diberi waktu tambahan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ini tentang orang kafir atau orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Sampai ketika datang ajal kepada mereka, mereka berkata, Rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan. Semoga aku beramal soleh. Kira-kira bisa apa tidak? Abadan, nggak bisa. Ajal datang ya sudah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nggak bisa ditunda. Min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin, di surah Al-Munafiqun. Sebelum datang ajal, kita disuruh untuk berbuat baik, ya. Sebelum datang ajal, lalu orang mengatakan mohon supaya diberi tempo waktu walaupun sedikit untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tidak bisa semacam itu. Jadi ini sudah Allah Ta'ala kabarkan. Ada penyesalan-penyesalan ketika orang itu kedatangan ajalnya. Nah, bagi orang yang masih hidup, ya, hendaknya mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tadi, supaya tidak menyesal, supaya tidak merugi. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, liburan itu seyogianya saya isi dengan apa? Syekh Utsaimin menyebutkan antakuna ijazatuhum ijazata amalin nafi'in banna, ijazata amalin banna'in nafi'. Hendaknya ijazah atau liburan mereka itu menjadi liburan yang berisi aktivitas-aktivitas yang positif dan bermanfaat. Tahsulu bihi masalihukumud diniyah, masalihukumud diniyah wad dunyawiyah. Yang dengan aktivitas-aktivitas positif dan bermanfaat itu terwujud masalihuhum, kemaslahatan agama mereka ataupun dunia mereka. Perdomannya seperti itu. Mengisi liburan dengan apa? Dengan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Positif bermanfaat yang dengan itu seseorang mewujudkan kemaslahatan agamanya. Silaturahmi, ya. Baca buku murojaah, orang ketika libur itu ya istilahnya hanya pindah tempat beramal, ya. Sebagaimana malam dan siang itu Allah Ta'ala pergantikan, silih berganti,
untuk amal-amal sebagai waktu untuk beramal. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila khilfatan wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu saling silih berganti bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Katsir rahimahullah taala, malam siang itu di situ ada ibadah-ibadah. Kalau orang ya di malam hari dia terlewatkan melakukan suatu kebiasaan ibadah ya, dia bisa lakukan di pagi hari. Atau di pagi hari dia biasa melakukan ibadah-ibadah tertentu, wirid-wirid tertentu, karena suatu hal tidak dilakukan maka dia bisa mengerjakannya di malam hari, termasuk juga taubat. Biasanya seseorang baca Quran misalnya di malam hari 10 halaman misalnya, jadi wirid harian, wirid di malam hari. Kok karena apa gitu tidak bisa melakukannya, maka kerjakan di pagi harinya atau di siang harinya. Demikian juga sebaliknya, punya wirid-wirid tertentu yang biasa dilakukan di siang hari, zikrullah, bersolawat dan lain-lain, karena suatu sebab orang kemudian tidak bisa melakukannya, maka lakukan di malam hari. Nah, ketika seseorang santri-santriwati berada di rumah ya, maka kerjakanlah hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan di maksimal ketika berada di pesantren, terutama birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, berbuat baik kepada orang tua dan lain-lain. Jadi hanya sekedar pindah tempat beramal, sebelumnya di pesantren, kemudian pulang ke rumah, maka ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan, biasa dikerjakan di pesantren ya, kerjakan juga, ditambah dengan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan di pesantren dengan baik, seperti birrul walidain atau silaturahmi, atau menjalin hubungan-hubungan yang baik dan positif dengan teman-teman lama dulu ya. Kumpul-kumpul yang bermanfaat, ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjaga citra seseorang sebagai talibul ilmi dan talibatul ilmi. Berusaha mewarnai, berusaha mengajak kepada kebaikan, berusaha untuk memperbaiki keadaan. Jangan malah diwarnai, jangan malah hanyut, atau identitas sebagai santri menjadi hilang. Atau di rumah malah merepotkan orang tua, turu terus, tidur terus, bangun tidur mangan, turu meneh, habis sholat tidur lagi. Kan aneh ya. Kita ini makhluk yang lebih mulia, atau makhluk yang paling mulia, yang tentunya jauh mulia dari yang namanya al-an'am, binatang-binatang ya. Kalau binatang itu kerjaannya mangan turu ya biasa, seperti kerbau ya, makan kemudian enggak nyemi gitu ya, mulutnya gerak-gerak terus untuk mengunyah yang tadi baru saja dimakan, terus kalau itu tidur. Nah, manusia tentu tidak seperti itu.
Tidak boleh seperti itu, apalagi seorang pencari ilmu. Hendaknya kembali kepada kaidah tadi, aktivitas-aktivitasnya itu positif dan bermanfaat, baik untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Di liburan misalnya, seseorang bantu orang tuanya di pasar, belajar bisnis misalnya, tanya-tanya orang tuanya, tanya siapa yang sudah terjun di dunia bisnis, gimana caranya, saya ini kok pemalu untuk menawarkan barang, supaya nggak malu gimana supaya bisa menarik konsumen, atau tanya kepada orang yang punya usaha ya, mungkin jualan ini jualan itu, saya mau belajar cara membuat ini Pak ya, di sini ada usaha apa, kerupuk ya. Jadi orang memanfaatkan liburannya untuk hal-hal yang bermanfaat terkait urusan agamanya atau urusan dunianya, supaya tidak menjadi orang tertipu dan supaya tidak menjadi orang yang rugi. Nah, orang yang betul-betul rugi itu orang yang kemudian dalam liburannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala dengan HP-nya atau bersama kawan-kawannya. Nah, ini akan mendapatkan kerugian-kerugian yang besar. Nikmat waktu menjadi musibah bagi orang tersebut. Dan nanti seseorang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Jadi ketika seseorang libur ya, hendaknya punya agenda ya, sudah punya rencana-rencana ya. Silahkan buat rencananya sendiri. Mau naik gunung ya silahkan. Mau apa silahkan. Yang penting itu satu yang bermanfaat bagi dunia, dan juga tentunya seseorang mengutamakan hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya. Baca buku atau menghadiri majelis ilmi di mana Semarang atau mana misalnya ada kajian ustadz siapa ya, dihadiri, atau menyimak kajian dari fasilitas yang dimudahkan Allah di zaman sekarang melalui YouTube dan lain-lain ya. Ngaji bersama ustadz siapa, kemudian betul-betul disimak. Atau juga menyimak kajian-kajian berbahasa Arab dari masyayikh ya. Sebagai langkah untuk memahami bahasa Arab, dan juga langkah seseorang untuk memahami agama Islam. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Di nasihat yang disampaikan pada kesempatan ini, hendaknya kita semua ya, karena liburan itu menjadi nikmat bagi setiap santri-santriwati dan juga para ustadz-ustadzah ya. Hendaknya kita di liburan pertama menjaga sholat-sholat kita. Kalian para santri-santriwati, jagalah sholat-sholat fardu dengan baik. Ini adalah kewajiban yang paling penting, kewajiban yang paling utama setelah syahadatain. Maka jangan pernah seseorang itu melalaikannya atau menggampangkannya atau menomorsekiankan sholat 5 waktu dia. Tidak. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah di masjid.
Kemudian bagi yang wanita mengerjakannya di awal-awal waktu. Nah, ini akan menunjukkan kalau seseorang itu memperhatikan ibadah sholat lima waktu yang menjadi kewajiban utama kita. Dan Allah itu paling suka ketika seorang hamba melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, poin berikutnya, hendaknya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan-larangan Allah. Jangan main api. Jangan main api. Apa maksudnya? Jangan mendekat-dekati hal-hal yang nanti bisa menyeret kalian kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kewajiban, kemudian jauhi larangan-larangan. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang baik. Pilih-pilih teman ketika dalam liburan ya. Karena teman itu akan berpengaruh, maka pilihlah orang yang baik supaya berpengaruh baik kepada kita semua. Dan sebaliknya kalau kawan kita kawan yang tidak baik ya, akan berpengaruh buruk kepada kita. Mengajak kepada minimal kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan lebih parahnya kalau mengajak kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya adalah hendaknya kalian punya kesibukan. Nah, silakan kesibukannya apa ya? Kesibukan yang nanti membuat seseorang itu tidak berpikir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya kesibukan, pikirannya kemana-mana ya. Nggak punya kesibukan, bingung. Akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Direncanakan kesibukan saya apa nanti? Bantu orang tua atau punya agenda untuk olahraga tiap hari apa gitu ya. Termasuk juga baca-baca ilmu. Nah, kalau orang itu tidak sibuk ya, ini sangat berbahaya sekali apalagi bagi seorang remaja ya. Yang mereka itu punya kekuatan, punya energi yang lebih, punya tenaga yang lebih, dan juga ada yang namanya ancaman syahwat ya. Ini hal-hal yang akan bisa menjerumuskan seseorang ketika orang itu tidak punya kesibukan-kesibukan. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Jadi waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di luar itu banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ancaman-ancaman. Maka banyak-banyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dijaga dari ancaman syahwat dan juga ancaman syubhat. Mohon supaya dijaga dari fitnah-fitnah yang zahir ataupun yang batin. Mohon supaya selalu dijaga dari godaan-godaan syaitan. Nah, kalian butuh, kita semua butuh ya, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya adalah mohon kepada Allah dengan berdoa, ya Allah jagalah aku dari maksiat. Ya Allah jauhkan aku dari maksiat, ya Allah selamatkan aku dari fitnah-fitnah. Jauhkan aku dari hal-hal yang menyeret kepada maksiat-maksiat. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di kajian subuh ya, besok pagi. Kemudian ada pengajian juga di jam 10 pagi. Khusus bagi yang i'dad muhafidz muhafidhat ada kajian di jam 8 ya, jam 8 untuk kita baca-baca lagi kitab Al-Qaulus Sadid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus belajar, memudahkan kita untuk beramal dan memudahkan kita untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.